berbicara tentang kehidupan. Ada sebuah karakter kehidupan, DNA kehidupan, hal yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan. Ulama kita mengatakan, ad-dunya darul bala, kehidupan adalah tempatnya ujian. Ad-dunya darul mihan, kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh dengan ujian. Dan ini tidak mengejutkan bagi orang-orang yang telah menyelami asam garam kehidupan. Setiap hari ada ujian, setiap hari ada masalah. Dan itu yang Allah firmankan di dalam Al-Quran di beberapa ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 155, "Walanabluwannakum," dan pasti kami akan uji kalian. Allah menggunakan beberapa atau lebih dari satu instrumen penekanan di dalam ayat ini yang menjelaskan penekanan dan kepastian, pasti kami akan uji kalian bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kami pasti akan uji kalian dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dengan kekurangan harta atau kekurangan diri atau kekurangan buah-buahan atau hasil pekerjaan kalian. Allah Subhanahu wa taala memastikan di dalam ayat ini bahwa Allah pasti akan menguji kita semua, sehingga tidak ada yang perlu diragukan dan tidak ada yang boleh meragukan bahwa dunia adalah tempatnya ujian. Bahkan Allah menjadikan ini sebagai syarat ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 214, "Am hasibtum an tadkhul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum." Apakah kalian berpikir kalian akan begitu saja masuk ke dalam surga dan kalian belum menghadapi apa yang dihadapi oleh orang-orang sebelum kalian? Apa yang dihadapi oleh orang-orang sebelum kita, jamaah sekalian? Allah jelaskan apa yang mereka hadapi. Masathumul ba'sa wa dharra. Mereka menghadapi kesulitan, rasa sakit dan keperihan dunia. Wazulzilu, dan mereka digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang bukan sembarangan. Ujian yang membuat jiwa seseorang tergoncang. Ujian yang membuat hati seorang tergoncang. Ujian yang membuat seseorang tidak bisa tidur. Yang membuat ia kehilangan konsentrasi dan fokus dalam kehidupan. Bahkan Allah menyampaikan di dalam ayat yang sama, hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai-sampai Rasul pada saat itu dan orang-orang yang beriman bersama beliau mereka mengatakan, kapan datangnya pertolongan Allah? Lalu Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah itu sangat dekat. Ayat yang kembali menjelaskan kepada kita bahwa hari-hari kita adalah hari-hari yang penuh dengan ujian. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, bahkan ternyata bentuk ujian, varian ujian seringkali tidak seperti yang kita duga. Bahkan ketika kita diberikan kenikmatan dunia sekalipun, itu adalah ujian bagi kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian. Kami akan uji kalian dengan kesulitan dan kesenangan, dengan keburukan dan kebaikan. Allah menjelaskan, ketika kita mendapatkan harta, itu bukan kenikmatan mutlak, ada unsur ujian di sana. Ketika kita mendapatkan kesehatan di kehidupan dunia ini, itu bukan kenikmatan mutlak, ada unsur ujian di sana. Ketika kita mendapatkan jodoh atau kita mendapatkan anak yang baik dan pintar, itu bukan kenikmatan mutlak, itu ada unsur ujian di sana. Ketika kita menjabat atau kita mendapatkan posisi atau bisnis kita berkembang, itu bukan ujian mutlak, itu bukan nikmat mutlak, ada unsur ujian di sana. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami berikan ujian dalam bentuk keburukan dan kebaikan dunia. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan,
Lalu bagaimana kondisi manusia ketika dia harus berhadapan dengan fakta bahwa setiap hari adalah ujian, setiap kegiatan adalah ujian, bahkan ketika dia mendapatkan hal duniawi pun itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kita sebagai manusia tidak bisa dikatakan kondusif, jamaah. Karena Allah berfirman tentang manusia, tentang kita jamaah. Dalam surat An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Allahu Akbar. Allah yang menjelaskan kita lemah. Kita yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa zulzilu, Anda akan digoncangkan dengan ujian-ujian hidup. Ternyata bukan sosok yang kuat, bukan sosok yang perkasa. Allah yang berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Dan ini fakta yang disampaikan oleh pencipta kita. Manusia adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ketika Allah berfirman, innahu kana zaluman jahula. Manusia banyak melakukan kezaliman dan sangat bodoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak mengatakan kita pintar. Allah mengatakan zaluman jahula, sangat zalim dan sangat bodoh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, maka marilah kita berpikir jernih. Mungkinkah kita yang Allah firmankan di dalam Al-Quran sebagai pihak yang lemah, pihak yang sering melakukan kezaliman, pihak yang sering melakukan kebodohan demi kebodohan, bisa melewati ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita dengan dirinya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dengan otaknya sendiri, dengan pengalamannya sendiri, dengan kedua kakinya sendiri. Semua orang akan mengatakan tidak, karena semua tahu untuk lulus ujian Anda butuh ilmu. Dan Allah yang mengatakan tentang kita jahula, kita pihak yang sangat bodoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa lulus ujian kita harus berlaku adil. Tapi Allah yang mengatakan manusia itu kecenderungannya melakukan kezaliman demi kezaliman. Dan untuk lulus ujian kita butuh kekuatan. Sedangkan Allah mengatakan innahu wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Lalu apa jalan keluarnya? Sedangkan ini syarat masuk surga. Sedangkan ini syarat untuk bisa berhasil di dunia dan di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, kita harus sadar dan kita harus tahu diri bahwa kita butuh. Kita nggak bisa menjalani ini sendirian. Kita nggak bisa mengandalkan diri kita, karena sepintar apapun kita, Allah yang mengatakan tetap saja kita makhluk yang banyak sekali melakukan kebodohan demi kebodohan. Maka bermain cantiklah sebagai pihak yang lemah. Kita tidak akan bisa melalui ini semua kecuali kita meminta pertolongan dan ditolong oleh yang maha kuat, Al-Qawi. Pihak yang bodoh tidak akan bisa melewati setiap ujian kecuali meminta pertolongan dan ditolong oleh yang maha mengetahui, Al-Alimul Khabir. Pihak yang bisa melakukan segala sesuatu dan yang maha bijak dalam menetapkan, Ahkamul Hakimin. Kita butuh pertolongan kepada Allah. Oleh karena itu, sebuah ayat yang merupakan intisari dari Al-Quranul Karim, Allah firmankan kepada kita dan Allah minta kita baca ayat itu setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Allah tidak hanya mengatakan iyyaka na'budu lalu titik, hanya kepada Engkau kami beribadah lalu selesai.
Allah lanjutkan dengan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kenapa demikian? Ulama tafsir menjelaskan, karena manusia tidak akan pernah berhasil beribadah hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri, hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, hanya mengandalkan kepintarannya sendiri, hanya mengandalkan kedua kakinya sendiri. Ia butuh pertolongan dari Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, Allah menjelaskan tentang kita, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian butuh kepada Allah, kalian fakir kepada Allah. Wallahu al-ghaniyul hamid, dan Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Sadarkah kita bahwa kita butuh kepada Allah dan kita harus meminta pertolongan kepada Allah? Kalau tidak, urusan kita akan berantakan, urusan kita akan tercerai-berai. Dan kalaupun kita mendapatkan kebaikan dunia, maka itu istidraj, itu azab secara terselubung, dan kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi pertanyaannya, siapa yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah setiap orang akan ditolong? Jawabannya tidak. Allah menjelaskan siapa yang akan Allah tolong dalam surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah, wahai orang-orang beriman, tolonglah agama Allah. Yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kaki dan pendirian kalian. Apabila kita ingin ditolong oleh Allah, berusahalah dengan segala kelemahan kita menolong agama Allah, menolong tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menolong sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan tolong kita. Dan Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan benar, bicaralah dengan jujur, bicara dengan baik. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan perbaiki amal-amal kalian, Allah akan perbaiki urusan-urusan kalian, Allah akan perbaiki cara kita menghadapi masalah, Allah akan perbaiki cara kita menghadapi ujian. Tapi syaratnya kita harus bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan jalan keluar dalam setiap kesulitan dia dan masalah-masalah kehidupannya. Maka solusinya agar kita menjadi hamba yang ditolong oleh Allah, bertakwalah kepada Allah semampu kita dengan segala kelemahan kita. Tapi jangan menggampangkan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang menggampangkan. Tapi Allah tahu betapa lemahnya kita, betapa kekurangannya kita, betapa khilafnya kita. Maka bertakwalah semampu kita dan banyak beristighfar dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kita butuh pertolongan dari Al-Alimul Khabir yang maha mengetahui, baik yang global maupun yang details. Kita butuh pertolongan dari Rabbul Alamin yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Kita butuh pertolongan dari Fa'alul lima yurid yang bebas melakukan apa saja yang ia inginkan. Selemah-lemah siswa di sebuah kelas, kalau dia ditolong oleh siswa yang paling jenius, dia akan bisa melewati ujian kelas tersebut dengan baik. Maka sekali lagi, isu kita bukan berada pada kelemahan kita, isu kita ada pada ketika kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang lemah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita
sehingga kita berusaha menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan berusaha bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, lalu beristighfar dan bertaubat atas segala kekurangan dan kekhilafan kita.